Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya kita diberi nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat rezeki, sehingga bisa hadir di kesempatan pagi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang terhormat teman-teman semua yang sudah berkenan hadir, terima kasih sudah hadir. Pak Hendro, Bu Emma, terima kasih Bu Sunarti, selamat pagi. Akhir pekan kita pada hari ini di hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025, ya, tepat pada pukul 10:06 waktu Indonesia Barat bersama HITC Hendra Equity Training Center. Temanya adalah bagaimana pengurusan legalitas izin tambang, ya, untuk perumahan pasca eks tambang, ya, jadi bekas tambang untuk dijadikan perumahan. Nah, ini sebenarnya di dalam hal ini kita tidak banyak menemukan, ya, tetapi ada di beberapa daerah yang bekas tambang, ya, itu kemudian bisa diarahkan, dialihkan perubahan bentuknya menjadi atau diarahkan ke perumahan, ya, biasanya perumahan. Ini juga tidak berbeda ketika misalnya tanah pertanian yang dialihkan ke perumahan, tanah pertanian yang sudah tidak produktif, ya. Jadi bisa dialihkan ke perumahan. Jadi diarahkan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tanah atau bekas atau eks tambang ini kemudian diarahkan bekerja sama dengan atau dialihkan, diambil alih atau dibeli, ya, bahkan dibeli oleh perumahan. Bagaimana bentuk prosesnya? Nah, ini yang kita bahas di kesempatan hari ini. Kita izin share dulu materinya. Kita akan membahas beberapa pembahasan, ya. Kali ini ada lebih kurang 5 topik besar yang kita akan bahas di kesempatan hari ini. Dan kita juga bisa melihat beberapa contoh akta terkait ini. Jika terjadi atau kita sebagai notaris menemukan klien terhadap ini. Jadi tidak kita sekadar teori dan aturan undang-undang saja, tetapi juga diatur barangkali dengan bentuk format aktanya seperti apa. Jadi ada beberapa contoh akta kemungkinan, ya, tapi kita juga memberikannya draft, ya. Jadi tidak bentuk contoh akta tapi draft, ya. Kemungkinan pasal-pasal itu relatif atau lebih kurang tidak mesti seperti itu, ya. Nah, seperti yang terlihat di Bapak Ibu sekalian, ya. Ada beberapa hal kemungkinan, ya, tidak mesti, ya, ada pelepasan hak juga, ada kuasa juga, ada X, kalau di sini juga kita lihat ada reklamasinya. Jadi kita kasih judul di tema kita di kesempatan pada hari ini adalah mekanisme pengurusan legalitas lahan perumahan di kawasan bekas tambang. Itu kira-kira judulnya. Kita akan membahas tadi adalah topiknya pertama adalah karakteristik status hukum lahan bekas tambang ini bagaimana. Kedua, kita akan membahas proses reklamasi, sertifikasi, dan alih fungsi lahan bekas tambang. Ketiga, legalitas tantangan pengurusan sertifikasi hak atas tanah. Keempat, aspek perizinan, kesesuaian tata ruang untuk perumahan. Kelima, peran dan seberapa peran tanggung jawab notaris terhadap legalitas lahan ini. Kemudian akta notaris berkaitan dengan perumahan, lahan perumahan di kawasan bekas tambang yang perlu kita perhatikan bentuk format aktanya.
Kalau kita lihat dasar hukumnya tidak bisa dilepaskan dari aturan Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang minerba, kemudian PP 78 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang, kemudian Peraturan Menteri SDM Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Kalau kita lihat dari pengertiannya di Undang-Undang Nomor 3 2020 Minerba dikatakan di pasal 1 angka 20 bahwa lahan bekas tambang adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah dilakukan kegiatan pertambangan dan kini tidak lagi aktif digunakan. Baik karena telah berakhirnya izin atau telah selesai kegiatan penambangan telah berakhir ya. Itu diatur di pasal 1 angka 20 Undang-Undang Minerba. Lalu kemudian oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang di pasal 1 angka 3 dan 4 dijelaskan tentang reklamasi dan pasca tambang ini. Bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan selama tahap kegiatan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar berfungsi normal kembali sesuai peruntukannya. Jadi sekali lagi reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan selama tahap kegiatan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sedangkan pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berkelanjutan setelah akhir dari sebagian ataukah seluruh kegiatan usaha